Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Gak usah pakai lama-lama deh. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak semuanya. Bro Ayung, monggo, waktu dan tempat dipersilakan Bro Ayung. Baik, terima kasih. Aku tanya Pak kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali kita di ngobor, ada Mas Biru kali ini. Kita seperti biasa bakal nge-share cerita-cerita horor ya, Pi ya. Iya, betul. Masih dalam suasana Idul Adha. Masih banyak sate di luar sana, Pi. Semoga kita sehat selalu dan nggak puyeng kalau makan sate, Pi. Kalau makan sate, makan bawangnya yang banyak. Oh, bawangnya itu bisa menetralisir ya? Betul. Kelapa yang juga bikin pusing itu kecapnya ya. Baiklah. Langsung ke cerita aja, Pi. Langsung, ya ada cerita Ya. apa Bro Ayung? Kemarin ada dapat cerita keras banget. Kemarin sore ya, tepatnya. Kami kedatangan tamu. Kami karena memang banyak orang waktu itu kawan-kawan dan aku juga lagi main. Pertama dapat telepon. Jadi ada seseorang yang kami kenal. Udah sejak lama lah, Pi. Jadi kayak saudara. Pernah mengalami masalah-masalah tentang yang nggak kelihatan lah seperti itu. Alhamdulillah sekarang udah baikan. Lebaran ini juga kemarin bisa bertandang. Lanang wadon suami istri itu baik-baik saja semuanya begitu. Tapi sebelum datang dia minta tolong ada saudara, cuman bukan saudara kandung ya. Saudara ya kayak orang pertemanan saking akrabnya itu kan lama-lama jadi saudara. Tapi kebenaran yang tadi yang terhubung dengan kami dari kecil itu ada kemampuan atau anugerah atau apalah itu namanya, bisa melihat sesuatu yang tidak nampak di mata manusia biasa. Dilalanya yang satu itu yang dianggap saudara perempuan juga sama, Bi. Cuman bedanya kalau ini sih sebut saja namanya Mbak Lita itu dari kecil, sementara Mbak Dian itu semenjak dia itu menikah. Semenjak dia menikah. Jadi kalau Mbak Lita itu dulu kan pernah yang diceritakan dulu itu kesurupan sampai berlarut-larut sampai 20 tahun itu sering gonta-ganti kesurupan kayak gitu terus. Nah, setelah mengenal Mbak Dian itu, dia tuh kayak ini, Bi, kayak detektornya. Jadi kadang dia berobat ke ustadz mana atau kiai mana atau mbah mana gitu, terus dinyatakan sudah benar, sudah nggak ada gangguan kayak gitu. Nanti ketemu sama si Dian ini, cari siapa katanya begitu, langsung bukan dia sendiri yang ngomong, tapi suaranya kayak jadi laki-laki atau apa. Cari siapa, kata siapa, masih banyak di tubuh kamu katanya begitu. Jadi ini kan satu sisi buat Mbak Litanya ya, aku jadi serem ternyata aku belum sembuh. Satu sisi lain jadi kayak tadi penyaring lah, oh saya masih ada, saya cuma dibohongin doang. Kayak ada kesepakatan sama pihak yang gak kelihatannya supaya saya kelihatannya bener kayak gitu. Tapi karena berlarut-larut, akhirnya kemarin coba buat ngomong, Mas kalau main ke situ boleh apa enggak, sekalian berlebaran ini banyak daging, kita namanya korban banyak daging kayak gini buat apa, jadi kan kalau mau tak bawain sekalian katanya seperti itu. Ya monggo gitu kan. Nah ini suami istri itu akhirnya ikut, Pi. Nah ikut itu Mbak Lita, Mbak Lita sama si suaminya, terus Mbak Dian juga sama suaminya. Ternyata kalau Mbak Lita itu umurannya berarti pasangan dua motor begitu ya. Kalau Mbak Lita itu kisaran umur 50-an tahun. Sama lah seumuran ya sama dirimu. Ya kurang lebih ya, saya itu 15 tahun lebih tua gitu ya. Aduh. Dan Mbak Dian itu ternyata masih muda, sekitar 30-an kurang, mungkin 28 atau 27, bersama suaminya itu ganteng banget, kayak aparat seperti itu, tapi kayaknya sih bukan. Kemudian suaminya karena udah duduk di situ, dia ngomong, kono Din, cerita kabeh mana, cerita kabeh, cerita disuruh-suruh sama Mbak Lita. Akhirnya cerita lah di situ, aku dapat cerita sekarang ini, Pi. Berarti yang cerita itu suaminya siapa? Suaminya Dian itu yang muda. Yang muda itu. Lalu Diannya nyampe situ udah langsung kayak tadi itu salaman itu
berarti jam berapa ya, 4:30 datang Sore baik-baik aja. Wong aku aja lagi main, bener-bener lagi main ngurusin tadi. Saya kan ke rumahnya Bro Tommy mau nitip kepala kambing, nggak ada yang freezer itu loh, dia kan gede tempatnya, mau nitip itu yang anak-anak tamu katanya begitu. Angel kayaknya seperti itu. Tamu kayak itu disebutnya angel. Padahal jam-jam segitu kan. Tahu-taunya datang langsung masuk salaman. Yo, sopan santunnya perempuan gimana sih? Ada lenje-lenjenya, ngelihat anak-anak kecil itu girang-girang, pas langsung masuk rumah langsung udah diem. Pandangannya udah begini miring-miring, pakai hijab miring-miring. Jadi mas, katanya walitanya begitu, ibu ya lebih tepatnya ibu. Mas Dani jadi mas, langsung jadi seperti itu. Untung dia duduknya lebih ke sudut jauh sana, jadi nggak nabrak-nabrak sama minuman atau apa yang udah disediain. Terus yang mana melepuh katanya, tapi seperti itu. Sorry, ini di rumahmu atau di rumahnya Bro Tommy? Aku kan nitip kepala kambing di sana. Kemudian yang mana ya? Aku pikir ini paknya mereka ini. Kalau aku kan bagiannya nyuting kalau boleh gitu kan. Akhirnya di sana ada kesempatan suaminya buat cerita. Enak katanya. Enak gimana? Enggak, maksudnya kalau yang kesurupan yang masuk udah kelasnya hack, dia itu enggak royal. Maksudnya enggak kelabakan terus sosokan gaya-gaya apa. Anteng dia kayak orang itu kalau udah dewasa, udah matang itu lebih, padahal dia kesurupan tapi seolah-olah biasa gitu. Cuman kadang-kadang actionnya ada yang berbeda. Terus akhirnya suaminya kan cerita, Mas, iya mas, saya emang nikah sama si Dian itu yang namanya udah kenal lama dari pekerjaan juga bareng begitu kan. Nggak pernah ada tanda-tanda dia itu punya hal-hal seperti itu, keanehan kayak gitu. Nah, ternyata setelah nikah itu dia mulai ada berbeda. Sering ngomong, kadang-kadang menceracau, kadang-kadang ngomongin bab-bab gaib yang kayak di film-film laga yang kayak gitu loh. Terus masa lalu ya di Nusantara itu kayak apa? Kayak seakan-akan paham. Nah, yang paling nyebelin lagi, dia itu kayak seakan-akan bukan dirinya sendiri. Sering kadang saya itu berdua di dalam kamar kayak gitu kan, namanya suami istri, kita belum dikaruniai anak, apalagi lagi mantan baru. Terus nanti ngomong, kita lagi ngobrol, bener-bener ngobrol begini suami istri, ini mau beli apa yang ini ya duit kondangan masih banyak misalnya kan, mau beli apa, kita mau ada rencana dagang apa. Di sela-sela kami ngobrol, tahu-tahu ada suara lain itu laki-laki nyela, orang usah gitu katanya. Ya saya kan bingung sebagai suami, kita nggak nyetel player apa-apa, nonton TV juga enggak, handphone juga posisinya. Ya saya kan dulu sampai nggak kayak sekarang, tapi nggak nyetel apapun, lingak-linguk. Saya ngomong siapa, kok nggak usah. Yan, kamu ngomong apa? Apa sih mas? Biasa aja. Untung saya konangannya, katanya ketahuannya, dia itu di depannya toilet. Iya ya, bukan toilet ya. Meja rias. Jadi saya ngerti yang ngomong itu istri saya kayak gitu loh. Kan dia ngadepnya ke sana sambil mainan rambut. Ya mau ritual lah, mau ritual suami istri mungkin seperti itu. Mau dipakai. Ya, gampangnya seperti itu. Enggak, saling memakaikan diri. Apa ya tepat? Enggak usah dibahas itu. Saya keter di situ, dilele langsung merinding. Merindingnya bukan orang kepengen mah, rasanya mungkin jenengan paham mas. Empuh aku bilang kepengen bercinta maning ya. Merinding takut, benar-benar merinding takut. Saya ngobrolnya bab ringan tentang usaha, tentang ini mau beli apa buat nyenengin istri. Tiba-tiba langsung merinding gitu, gak enak, sesak ambekannya, aku nafasnya kayak pengap begitulah. Itu saya ngomong sama istri, ngesuk beli ini aja, besok beli ini aja, apa kipas atau sesuatu gitu. Dia ngomong gak usah. Siapa yang ngomong, tak teliti sekelilingnya, gak ada siapa-siapa. Bapak mertua, wong kita nikah udah langsung punya rumah sendiri, udah saya persiapkan kan, berarti nggak ada orang lain di rumah. Ngomong lagi tang kadang-kadang ngadep ke sini ya, megang tangan, saling merayu lah seperti itu. Pas dia ngadep lagi ke sana lagi, saya ngomong, berarti jadi ya besok kita jalan belinya orang sini kan ya, mau di Tegal apa di Benjaran katanya seperti itu. Benjaran itu dekat kita ya, itu orang usah kandani rosa suaranya siapa gitu. Udah mulai bingung lagi, kok ada suara laki-laki. Pas dipancing lagi, pokoknya aku mau beli besok, kamu mau ikut apa enggak, pokoknya kita mau beli. Sambil melihat, nggak sengaja saya melihat ke toilet itu, mulutnya itu bergerak. Ternyata itu yang ngomong istri saya. Saya mulai
aduh, ada yang aneh di dalam diri istri saya. Saya langsung tak plegos begini, kamu ngomong apa? Apa sih kamu ngomong? Gak nyadar, Bi. Kayak gitu. Dan kalau misalnya ritual bercinta juga seperti itu. Dia itu, saya bukan orang baik ya Mas, belajar baik. Cuman ya kadang-kadang pacaran nakal atau apa gitu ya. Tapi ya gak sampai hubungan seperti itu. Saya awal-awalnya setelah nikah ya melakukan hubungan seperti yang normal kayak biasa. Tapi kebelakangan kayak dia itu menguasai, tapi bukan apa ya, orang yang memang bercinta memang dia punya sesuatu sendirilah, gaya atau, tapi kayak diri yang lain yang menguasai dia. Dan itu saya nggak nyaman. Ya dibilang enak sih enak memang, tapi kayak bukan istri saya gimana sih kayak gitu. Dan itu berlarut-larut selama setelah kejadian itu di depan Violet, di lingkungan manapun, apalagi ikut pemakaman seseorang, bisa ngelihat itu orangnya kasihan udah di belakang nangis. Misalnya keranda begini ya, lagi dibrek itu kan di depan liang. Ini nanti mau ada yang diturunin itu pocongannya, Bi. Itu dia katanya di belakang orangnya ngelihat. Pokoknya ya kalau mulutnya nggak ngomong langsung, orang-orang kan nggak terlalu gimana ya ngelihat istri saya. Itu ngomongnya langsung. Akhirnya saya dari semenjak itu sering ngumpetin istri saya dari hal-hal atau tempat-tempat yang sekiranya bakalan dia itu ngomongnya nggak karuan, yang angker lah seperti itu. Nah kejadian itu berlarut-larut, akhirnya saya juga setelah itu menjalani pernikahan itu, kalau sampai saat ini 8 tahun lamanya, dan sampai sekarang saya belum dikaruniai anak, dikaruniai keturunan. Saya udah medis, udah pakai ramuan macam-macam, istri diurut, dideketin rahimnya atau apa namanya itu Mas, tetap aja nggak membuahkan hasil. Akhirnya ada orang yang menyarankan untuk alternatif, ya taruhlah tanya ke Mbah atau siapa itu. Kalau ke sana mereka ngomong ini dudu medis, ini bukan medis, tapi anak sih ngalang-ngalangi, ada yang menghalang-halangi di rahim katanya, ada yang nongkrong di situlah. Dan sampean paham atau enggak, ini yang bikin saya sebel banget. Kalau misalnya lagi begini, yang main bukan sampean, Mas, masa yang main bukan saya, mau saya juga kerasa. Tapi memang ada yang aneh begitu loh. Berarti dia itu ikut yang main, tapi dia yang ngalang-ngalangin supaya ngerapetin si rahim itu nggak bisa ngeklik si sperma dan itunya. Lah Mbah, dibenerin, ambilin. Kayonge mi kita anak kilangka. Selalu seperti itu. Jadi selama 8 tahun yang gak tiap hari, berapa bulan, kadang-kadang saya kesempatan, saya ketemu orang pintar kayak gitu, itu selalu omongannya sama. Tadi ada lagi di depan rumah, ketika udah masuk duduk, si makhluk itu gak ada, seperti itu katanya. Nah kemarin itu berarti kan kemarin sore Lebaran lebih 1 hari ya. Pas lebarannya kan udah jadi kebiasaan umum ya masyarakat lingkungan kami, kalau ibu-ibu sama anak-anak itu jalan-jalan lebih ngeliatin orang motong korban, yang sapi gede mana itu kan. Iya, keliling-keliling gitu. Keliling-keliling, rame lah nonton, nanti orang dagang juga banyak. Akhirnya ada Ibu Musdalifah. Ketemu Ibu Musdalifah, bawa anaknya kan, sehat-sehat, mau kemana Bu? Nonton sapi sih gede Mas, ini anak saya minta, anaknya namanya siapa lupa, mintaan nonton sapi yang gede banget. Ya wis sana keliling-keliling, hati-hati, wong banyak tukang jagal gadungan kalau sekarang, saking banyaknya yang jagal kan kadang-kadang asal ikut nendang-nendang atau apa kan. Ya Mas, nah itu improv. Kalau misalnya pas lagi yang berkelebihan ini ya kan, nanti dapat orang yang nonton dikasih daging, Bi. Akhirnya Musdalifah itu sampai ke tempatnya Ibu Lita, Bi, sana. Tempatnya Ibu Lita itu kan lewatin 2 desa. Itu suaminya nggak tahu. Pas nyampe sana itu di Mbak Lita ternyata ada Ibu Dian, ada Mbak Dian di sana. Nah, Mbak Musdalifah kan di ngobrol dari sesi yang dulu itu juga dia paham masalah seperti itu, bisa melihat lah gampangannya yang nggak kelihatan. Saya Mas itu langsung cerita saat itu juga. Nah ini ngomong, saya langsung ke sana Mas, masuk ke rumahnya Mbak Lita, hawanya udah nggak enak. Ini ada tamu siapa? Kalau Ibu Lita kayaknya udah sembuh. Kok rumahku hawanya nggak enak banget. Kok ada sendal kecil perempuan, ada tamu berarti. Aduh,
aku gimana ya kalau misalnya aku nggak mampir sini, anak minta minum, saya lupa nggak bawa minum. Kalau ke sana kan medang minum ngobrol-ngobrol. Siapa tahu ada daging gitu. Ya lah kita tambahan katanya seperti itu. Pas saya masuk ternyata ada tamu, langsung bulitanya, kemene mus katanya. Mus durutna guys, sedulur aku. Durutin sedulurnya saya, saudara saya yang namanya tadi Mbak Dian. Emang sakit apa? Tapi saya udah melihat dia itu kayak orang itu ya Mas, di pandangan saya. Orangnya bentuknya kayak orang begitu, tapi di mata saya itu kayak siluet gelap tok. Kayak siluet bener-bener kayak kain hitam begitu. Tapi karena Mbak Lita yang ngomong, dia juga baik, saya tetap marah nih. Saya tetap itu nyamperin. Mereka juga duduk bukan di sofa ya, di gelaran seperti ini. Saya tetap megang begini. Langsung kelihatan yang pertama itu sosok yang cakil dari bawah ke atas itu Mas, yang wulu semua. Itu kan sosok Gandharwa Bi, tapi bukan yang ngecek-ngecek kayak kelas rajanya. Saya ngelihatnya seperti itu, ih gede daning. Aduh, nanti jadi gimana? Saya nggak ada teman-teman yang lain buat nolongin, begitu apalagi suami saya. Akhirnya makin duduk, dia makin cerita, suaranya Mas rubah Mas, suaranya kan perempuan, kok jadi lanang, kenapa menek-menek, gitu. Loro daging orang nengene. Kalau nyari daging bukan di sini, disinggung masalah lebaran. Katanya kayak gitu, kalau mau nyari daging jangan di sini. Dia itu di dalamnya itu udah banyak makhluk-makhluk, tapi udah kelas gitu loh. Ngerti guyonan gitu loh, ngerti. Kalau yang kecil-kecil, maaf banget ya kelasnya apalah, itu langsung kesurupan royal lah, ada kelenjengan. Itu nyantai, malah ngomongin, mau nyari daging jangan di sini nggak ada daging. Metuk, doa, aja ganggu aku. Suaranya laki-laki. Saya langsung nelpon suami, ya udah pulang aja. Saya akhirnya pulang. Nah, itu tambahnya katanya mau main nanti malam, ternyata datangnya sore, Bi. Nah, datangnya sore. Nah, setelah suaminya rencananya malam. Iya. Sorenya udah datang. Aku pas di sana juga. Akhirnya karena udah datang di situ, Brotoying ada masalah di tenggorokan. Katanya kesedak balungan apa-apa. Banyakan sate. Dia kan maklum 2000 tahun gak makan sate. Itu makan saking banyaknya suaranya jadi kelokor-kelokor begitu. Batin. Lagi kayak gini katanya. Lah kau urusan batin sama ini gitu kan, sama mulut. Akhirnya dia duduk di situ. Si perempuan yang tadi Mbak Dian itu agak pojok. Suaminya udah selesai cerita semua. Bisa ngomong enak banget. Wes Din ceritanya gitu Bi. Wes Din itu sebut aja namanya Udin suaminya. Kayak seolah-olah ngeledekin loh. Lu nyeritain gue gitu kan. Yang di dalamnya wes Din ceritanya. Laka tambahan maning, enggak ada tambahan yang lain. Dia tuh langsung kayak gerakan ngerokok padahal enggak ada, Bi. Kayak gerakan ngerokok gitu. Cuman kan suasana udah mulai 5:30 kan memang gelap ya. Jadi kalau aku ada settingannya. Nanti mau ditempel enggak apa-apa, tapi keren banget di gelap begitu. Orang bukan dirinya dia sendiri, gerakannya, tatapannya. Kalau saya ngelihat ke situ kan gerakan tatapannya begini biasa. Kalau dia itu bisa set kayak gitu, matanya bisa putihnya dulu baru pindah tep kayak gitu kan. Seakan-akan raimu panapa kayak gitu, kayak nantangin banget gitu loh. Akhirnya kan mulai dipegang. Yang maju langsung Mas Tommy karena di rumahnya Mas Tommy kan. Ditanya, yang dipegang Mas Tommy apanya? Saya yang lihat sih. Ada rekamannya nggak? Megang Dia langsung begini. Enggak juga, Vi. Cuman dipegang dalam artian ditangani begitu. Duduk depan muka begini ya. Dia itu sila nyampe posisinya kayak situ, Vi. Nengkrengnya mana apa bocah Vi, seolah-olah begitu, Vi. Terus mau jadi di sini. Kamu kalau misalnya ini bukan melebihkan seseorang atau apa ya. Saya membahasakan, menceritakan kejadian yang kemarin. Jadi kata Mas Tommy, kamu boleh kalau di paranormal, di bahasa apapun terus ngumpet. Emang gak ketahuan, emang gak kelihatan. Metu kabeh katanya. Siapa diri kamu di dalamnya? Ngomongnya ganti-ganti rubah-rubah. Cuman yang pertama kelihatan dari ininya laki-laki jadi bergenggeng sih, kayak gini langsung. Yuh. Katanya Yubi, aduh ilmu, bener-bener pelan-pelan tangan, ini kayak orang di film Kanuragan gimana sih kayak gitu, angel. Nah, yang dirasakan kalau aku kan orang nggak paham hal seperti itu, hawa langsung berubah, suasana itu ya memang sore sih, cuman kan sore biasa menjelang maghrib kan ya kayak seperti itu kayak kita kepres sesuatu yang angel banget tuh.
nafasnya agak susah, bener-bener. Nah, yang awas paham itu kan Musdalifah. Musdalifah di situ karena dia juga terhubung kan ya. Musdalifah di situ sama Mbak Lita, Ibu Lita. Dua-duanya orang yang sama-sama bisa melihat seperti itu. Mendingan yang nggak bisa ngelihat, medang santai Bi. Saya izin kamera, saya bilang begitu sama Mas Tommy, sama Mas Tommy, izin kamera. Mereka langsung nyerocos sendiri berdua. Mas, dan ini sing teka akeh teman, anak buahnya semua yang ada di tubuhnya si tadi Ibu Mbak Dian. Nah, mereka mulai gelisah. Mbak Lita improv kayak saya anaknya ada belum dimandiin lah segala macam buat menghindari clash seperti itu. Akhirnya dia tuh bolak-balik nanti nengokin lagi primen kayak gitu loh, nanti pulang lagi seperti itu. Nah, Mbak Litanya tak liatin dia itu memang pernah disembuhkan, tapi ada kayak kalau dia posisi batin itu lagi nggak nyaman atau misalnya pikirannya lagi ke distraction nggak enak, itu bisa kayak ada benturan begitu loh dalam tubuhnya. Itu dari rumahnya Bro Tommy langsung nggak ada yang merintah, nggak ada yang nyuruh, langsung ke jalanan di sana. Siapanya? Ibu Lita. Dari dalam langsung lodok ke sana. Itu kan ibu-ibu ya. Terus kalau biasanya mau apa-apa mesti ngomong sama suaminya. Suaminya juga ada di situ. Mas, saya mau beli apa dulu atau mau kemana? Itu langsung serudul aja ke sana, langsung ke jalanan. Itu kan lumayan jauh. Yang keprimen. Oh, no bagiannya kata saya bagian. Saya kalau perempuan suruh bagian-bagian perempuan. Tapi Bu Lita kan udah tua ya. Tapi sangat menarik. Enggak ding, maksudnya saya suruh ngawasin jangan yang nanti ada di jalan itu gimana. Bawa sini nanti bro. Iya, tuh yang tahu kalau misalnya ada clash, dia itu bisa berubah, bisa jadi juga kayak bukan dirinya sendiri. Akhirnya kan nanti takut ketabrak atau gimana gitu kan. Suaminya, Mas, kayak bojone mentol. Ih, akhirnya kan suaminya sana, Bu balik bayu, Bu balik. Akhirnya mereka pulang, mereka pulang. Jadi suaminya sama Bu Lita itu pulang. Ngapunten Mas, dan Bu Lita posisinya ketika dia kembali ke motor udah gini kelang ini. Mas, nyong bisa ora sanggup Mas. Sesek nemen, katanya sesek nemen. Terlalu banyak banget di sini, terlalu banyak banget. Aku maaf man. Nih ngomong sama Yan, cuman enggak, saya menyerah begitu enggak, aku tak balik Yan, aku mau pulang, kamu urusin sendiri, tak titipin anak-anak sini, katanya seperti itu. Yo mas, didorong-dorong, ya kan motor perlu parkir, perlu belok dan segala macam, mau ada kembang, ada motor aku juga. Oke mas, motor langsung tercangking begini kan, enggak, aku situ tak tonton ke sana gitu aja. Langsung dia keluar, makasih Yung, kayak caranya primen kayak gitu. Dia pulang, akhirnya tinggal mereka berdua, berarti suami istri tadi. Nah, akhirnya sosok di dalam sana, di dalam tubuhnya Mbak Lita itu satu persatu bisa diperitili lah bahasanya. Sorry, Bu Lita atau Bu Dian? Bu Dian berhasil ditundukkan, alhamdulillah, kebenaran lah bisa seperti itu ya. Nah, yang unik lagi ketika kalau sosok mungkin di dalamnya itu yang Gandorwo, Raja Gandorwo atau apa itu masih kayak laki-laki modelnya. Ya ada nengkreng, kadang-kadang begini, kadang-kadang kayak maskulin ya? Maskulin, bener. Yang unik ketika ada sosok di dalamnya itu menurut yang melihat ya, itu ular, di dalamnya itu ular. Jadi walau alam katanya orang tuanya dulu pernah ada ya pertalian sama perjanjian begitulah. Masalah untuk kekayaan atau apa dengan pihak-pihak seperti itu. Jadi anaknya tetap kayak udah kecandal begitu. Itu pun di tubuh anaknya itu yang paling gede langsung ngomong, tapi si lidah bisa meret-meret begini. Antara ngobrol itu ada suara kayak gitu. Aku orang wedi kayak gitu. Aku sempat ngelihat karena aku kan di luar, bukan aku nanti kalau misalnya boleh ditempel ya, saya di luar, saya pegang kamera kan nyari suara apa, kirain ban motor kempes atau apa, karena nggak paham. Terus, Ying, motornya kempes apa ini? Motornya kempes, dilihat atau di dalam? Pas saya pantengin begitu, Ying milit, Ying aku bilang, iya. Itu di dalam ya terus duduknya udah nggak kayak maskulin lagi, udah berubah bersimpul kayak gitu. Terus ada nari-nari lah seperti itu dan sangat nantangin waktu itu, dan itu paling lama karena itu memahri banget dan suasananya udah, saya itu
ada keperluan mau beli beras di rumah berasnya habis. Iya, nanti ada daging nggak ada beras kan makannya wagu. Kalau panas perutnya. Iya, kalau saya orang luar negeri mah biasa, yang dimakan dagingnya, beras dibuang. Kalau nggak ada beras ya sama aja nggak makan. Akhirnya WA dari rumah, Jing, mau tuku beras. Itu ya lumayan buat menyelamatkan diri kan ya. Akhirnya ya wiso, primen ke kurung selesai, ini belum selesai. Nggak apa-apa, saya mau beli beras lebih utama. Om Tommy, tuku beras. Mana kayak gitu, aman gitu kan. Saya pulang beli beras. Itu ternyata saya pulang itu bawa undangan selamatan di Mas Ahmad sana yang jenengan pernah kesana. Itu mau hall. Saya ngomong sama Bro Wandu juga, saya nyamperin itu habis Isya. Ternyata orang yang berdua suami baru banget pulang. Waktu lama rentangannya sampai dari jam 4:30 ya, jam 5-an sampai Isya. Kayak Isya itu baru selesai. Nah itu akhirnya diceritain macam-macam di situ. Kayak itu saking serunya gitu ya. Cuman untungnya ada protoing, ada yang bantuin yang lain itu bisa ngamanin anak-anak kecil gitu loh. Karena mulai masak masih. Jadi ceritanya nggak panjang tapi itu intinya kayak si sosok ini tuh katanya ngalang-ngalangin si Rahim supaya nggak punya anak karena yang ular itu. Enggak, yang genderuwo. Dia itu jatuh cinta, ini milik saya. Kamu punya suami, tapi yang main aslinya saya, yang anu saya, seperti itu. Kalau yang ular itu ada hubungannya sama masa lalunya, seperti itu. Tapi alhamdulillah sih mereka pulang dan ya penyakit seperti itu kan dirinya sendiri harus ngobatin, gak semuanya orang lain harus mendekat pada Gusti Allah seperti itu. Itu selesai kayak gitu aja, Bi. Berarti habis itu pulang malam main? Mungkin. Besoknya hamil. Bisa jadi. Kita doakan yang terbaik. Iya. Nanti kalau misalnya mau ditempel ada bawah. Videonya boleh ya. Nanti ditaruh bagian belakang ya. Taruh bagian belakang sama Bro Isal di depan. Oke, ya kita doakan pastinya yang terbaik untuk Mbak Dian tadi. Kalau memang ada keniatan, ada keinginan ingin memiliki keturunan, semoga dimudahkan ya Bro Ayong ya. Tapi untuk privasi mungkin ini mukanya di emoticon. Ya gitu. Nanti bilang sama sama itu sama Bro Rizal yang ini. Oke, itu aja. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari kejadian ini. Kalau ada yang negatif kita buang jauh-jauh. Mohon maaf kalau bercandanya tadi kelewatan atau gimana, mohon maaf. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya dan yang lain-lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lama